warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 126C14 akan mempresentasikan materi dengan tema Unauthorized Access to Computer System and Services. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asep Bangbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Parida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyatul Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili dari Abad ke-21 dikenal sebagai era revolusi industri 4.0, di mana kehadiran komputer dan internet banyak membawa manfaat bagi manusia. Masyarakat melakukan banyak aktivitas dengan lebih mudah dan cepat dengan menggunakan komputer dan internet. Banyak aktivitas manusia sebagai individu, kegiatan perusahaan, dan kegiatan pemerintahan yang sedang ditransformasikan dalam ruang maya atau yang disebut dengan cyberspace. Dalam cyberspace, antar pengguna dapat berkomunikasi dengan menyamarkan identitasnya atau anonimus tanpa dibatasi oleh wilayah, borderless, dan bahkan lintas negara transnasional. Sifat cyberspace tersebut kemudian mendorong kejahatan-kejahatan konvensional yang ada di dalam real space juga ikut ditransformasikan ke dalam cyberspace dan menimbulkan banyak pelanggaran hukum pada lapangan yang dianggap tidak ada hukum tersebut. Sebagai contoh, penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aktivitas perdagangan di dalam cyberspace, pencurian data yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, dan banyak bentuk kejahatan konvensional lain yang ditransformasikan dalam cyberspace. Bahkan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ada beberapa bentuk kejahatan dalam cyberspace tidak dapat ditemukan dalam real space. Beberapa dari bentuk kejahatan yang tidak ditemukan dalam real space dikenal dengan istilah cybercrime, cyber attack, cyber espionase, dan istilah lainnya. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikan cybercrime dengan computer crime. The US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any illegal act requiring knowledge of computer technology for interpretation, investigation, or prosecution. Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development yang mendefinisikan computer crime sebagai any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Adapun Andi Hamzah 1989 dalam tulisannya Aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dalam 2 dokumen Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000 ada 2 istilah yang dikenal. Yang pertama, cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar secara langsung menyerang sistem keamanan suatu komputer atau data yang diproses oleh komputer. Yang kedua, cybercrime dalam arti luas disebut computer-related crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Dari beberapa pengertian tersebut, secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan adalah suatu tindakan kriminal yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatannya. Cybercrime ini terjadi karena ada kemajuan di bidang teknologi komputer atau dunia IT, khususnya media internet. pengertian cyber law. Cyber law merupakan sebuah aturan yang berbentuk hukum yang dibuat khusus untuk dunia digital atau internet. Dengan makin banyaknya dan berkembangnya tindak kriminal dan kejahatan yang ada di dunia internet, maka mau tidak mau hukum dan aturan tersebut harus dibuat. Cyber law sendiri, ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek
hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cybercrime berawal di periode 1960-an dan terus berkembang hingga saat ini. Cybercrime terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Berbagai kasus cybercrime terjadi pada saat itu, mulai dari manipulasi transkrip akademis mahasiswa di Bronte College, New York, penggunaan komputer dalam penyeludupan narkotika, dan penyalahgunaan komputer oleh karyawan, hingga akses tidak sah terhadap database security Pacific National Bank yang mengakibatkan kerugian sebesar 10,2 juta US dollar pada tahun 1978. Unauthorized access to computer system and service adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencarian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau intranet. Kasus unauthorized access to computer system and service. Analisa kasus www.presidenSBY.info yang menjadi salah satu penyampai informasi dan berita tentang kegiatan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada masyarakat sempat diretas oleh kelompok yang menamakan dirinya Jember Hacker Team. Pada tanggal 9 Januari 2013, saat diretas, laman tersebut menampilkan latar belakang hitam dengan tulisan warna hijau di bagian atas yang berkutip Hacked by MJL 007. Sementara di bawahnya tertera sebuah logo dan tulisan berkutip Jember Hacker Team berwarna putih. Kronologinya, bermodalkan perangkat komputer billing yang biasa digunakan sebagai penerima bayaran dari para pengguna internet, Wildan atau pelaku yang menggunakan nickname MJL007 mulai mengutak-atik halaman www.jatirajanetwork.com dengan IP address 210.247.249.58. Halaman www.jatirajanetwork.com yang dikelola Eman Sulaiman bergerak di bidang jasa pelayanan domain hosting. Wildan yang biasanya dipanggil Yayan mencari celah keamanan di halaman itu. Kemudian melakukan SQL injection atau injeksi SQL. Teknologi yang biasa digunakan para peretas atau hacker agar bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem. Wildan lantas menanamkan backdoor berupa tools atau software berbasiskan bahasa pemrograman PHP yang bernama WSO.php atau Web Shell B dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Dengan mekanisme backdoor yang ditanamkannya, hacker bisa melakukan compromise, yakni melakukan bypass atau menerobos sistem keamanan komputer yang diserang tanpa diketahui oleh pemiliknya. Wildan pun mengutak-atik halaman www.techscape.co.id yang memiliki IP address 202.155.61.121 dan menemukan celah keamanan. Wildan berhasil meretas server yang dikelola CP Techscape itu dan memasuki aplikasi web host Manager Complex Solution WMCS pada direktori my.techscape.co.id. Pada November 2012, Wildan mulai mengakses laman www.jatirajanetwork.com yang telah diretasnya.
menjalankan aplikasi backdoor yang telah dia tanam sebelumnya. Wildan menggunakan perintah command linux _home _tech _my _configuration .php hingga akhirnya berhasil mendapatkan username dan kata kunci dari basis data WHMCS yang dikelola Civitescape. Setelah itu menjalankan program WHM-Killer dari laman www.jatirejanetwork.com untuk mendapat username dan kata kunci dari setiap domain name yang ada. Dia pun memilih domain dengan username root dan password B4, P4, KG4, NT3, NG, TIGA dengan port number 2086. Dengan username dan kata kunci tersebut, Wildan lantas menanamkan pula backdoor di server www.tescape.co.id pada pukul 04.58.31 waktu Indonesia Barat. Pada 16 November 2012, agar backdoor tersebut tidak diketahui admin, Wildan merubah nama tools menjadi domain.php dan ditempatkan pada subdirectory my.tescape.co.id _feed sehingga Wildan bisa leluasa mengakses server www.tescape.com melalui URL my.tescape.co.id _feeds _domain.php. Untuk mengakses itu, dia sudah memiliki password Yayan123. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2013, Wildan mengakses laman www.enom.com, sebuah laman yang merupakan domain registrar www.techscape.co.id, hingga berhasil melakukan login ke akun Techscape di domain registrar enom.inc yang bermarkas di Amerika Serikat. Dari situlah Wildan mendapatkan informasi tentang domain name server atau DNS laman presidensby.info. Setidaknya ada 4 informasi yang berupa data administratif domain atau name server yang dia dapatkan dari laman pribadi Presiden SBY itu, yakni Sahih 7879.earth.orderbox-dns.com, Sahih 7876.mars.orderbox-dns.com, Sahih 7879.venus.orderbox-dns.com, dan Sahih 7876.mercury.orderbox-dns.com. Wildan lantas mengubah keempat data tersebut menjadi id1.jatirejanetwork.com dan id2.jatirejanetwork.com. Selanjutnya pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, Wildan menggunakan akun tersebut lewat WHM Jatireja Network sehingga dapat membuat akun domain www.presidensby.info dan menempatkan sebuah file HTML Jember Hacker Team pada server www.jatirejahost.com sehingga ketika pemilik user internet tidak dapat mengakses laman presidensby.info yang sebenarnya, akan tetapi yang terakses adalah tampilan file HTML Jember Hacker Team. Ulah Wildan tercium, tim Submit IT dan Cybercrime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri yang mendapatkan laporan terjadinya gangguan pada laman Presiden SBY. Setelah melakukan penyelidikan, diketahui bahwa aksi ilegal DNS redirection dilakukan MJL 007 dari warnet yang dijaga Wildan. Akhirnya, Wildan ditangkap pada 25 Januari 2013, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Modus dan motif. Wildan Yani Ashari alias Sayan tak ubahnya mereka yang memiliki hobi menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Pemuda kelahiran Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur 18 Juni 1992. Itu biasa menyalurkan kemampuannya di warung internet warnetsurya.com di Jalan Lejen Suprapto, Kelurahan Kebonsari, Jember. Wildan bukan pakar teknologi informatika, dia lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Balung 2011, jurusan Teknik Bangunan.
Namun, pekerjaannya sebagai penjaga sekaligus teknisi di warnet CV Surya Infotama milik saudara sepupunya, Adi Kurniawan membuat Wildan mengenal liku-liku internet. Wildan pun memilih tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi. Tidak ada maksud lain, pelaku hanya mencoba keahliannya. Dari kasus cybercrime yang dilakukan oleh Wildan Yani Ashari dengan melakukan aksi meretas situs SBY, termasuk dalam jenis cybercrime unauthorized access to computer system and service, di mana Wildan melakukan aksi dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya, dengan maksud menyabotase atau melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya. Penyebab terjadinya unauthorized access to computer system and service. Ada beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya kejahatan komputer, di antaranya yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Yang keempat, para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Untuk menanggulangi kejahatan internet yang semakin luas, maka diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet, yaitu dengan cara 1. Mengamankan sistem. Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi dapat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengaman akan adanya penyerangan sistem melalui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. 2. Penanggulangan secara global. Modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. B. Meningkatkan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. C. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. D. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya unauthorized dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. E. Meningkatkan kerjasama antara negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cybercrime. Perlunya cyber law. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara yang belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya. Yang kedua, permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku, karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap. Yang ketiga, banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang teknologi informasi itu masih sangat lemah. Seperti contoh, masih belum dilakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8/1981 Pasal 184 Ayat 1 bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi.
keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa saja. Demikian juga dengan kejahatan pornografi dalam internet. Misalnya KUH pidana pasal 282 mensyaratkan bahwa unsur pornografi dianggap kejahatan jika dilakukan di tempat umum. Yang keempat, hingga saat ini di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime. Untuk kasus carding misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer dengan pasal 363 soal pencurian karena yang dilakukan tersangka memang mencuri data kartu kredit orang lain. 4. Perlunya dukungan lembaga khusus. A. Lembaga-lembaga khusus baik milik pemerintah maupun NGO atau non-government organization diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. B. Amerika Serikat sendiri memiliki Computer Crime and Intellectual Property Section atau CCIPS sebagai sebuah divisi khusus dari US Department of Justice. Institusi ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. C. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki IDCORT atau Indonesia Computer Emergency Response Team. Unit ini merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.